Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertiga akan melaksanakan praktek proses coaching dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai praktek coaching. Baiklah, hari ini saya Syarah Melidia Santoso berperan sebagai observer dan rekan saya Ibu Intan berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Hani berperan sebagai coaching. Baiklah Bu Intan, ada beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan dilaksanakan hari ini nih. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, kebetulan kabar hari ini saya baik-baik saja. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Baiklah nih Bu Intan, pada kegiatan coaching hari ini saya sudah memiliki rubrik penilaian yang sesuai dengan LMS. Nah, ini rubrik penilaiannya. Nih, seperti ini. Mudah-mudahan ya Bu Intan sudah mempelajarinya sehingga kegiatan proses coaching hari ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya sediakan. Baik Bu. Baiklah. Selanjutnya, menurut Bu Intan nih, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Intan sebagai coach? Tentu saja semua kompetensi coaching akan saya kembangkan ya pada kegiatan coach dan coaching kali ini. Yang pertama contohnya itu tentang present, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif nanti ketika percakapan antara coach dan coachee, dan yang terakhir juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya. Oh, baiklah, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Intan ya. Ada 3 kompetensi. Iya, baiklah. Nah, menurut Bu Intan sebagai coach, secara lebih spesifik, bagian kompetensi apa saja yang akan diobservasi pada kegiatan coaching hari ini dengan Bu Hani? Pada kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan dengan Bu Hani, saya akan lebih spesifik mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut seperti apa? Jadi indikator ketercapaian proses coaching nanti dengan Bu Hani, saya harap Bu Hani itu bisa menentukan solusi-solusi bahkan atau langkah-langkah strategis apa dalam rangka mengatasi permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Seperti itu Bu, kira-kira. Oke, baiklah Bu Intan, terima kasih ya atas penjelasan atau apa yang akan dilakukan hari ini. Baiklah, selanjutnya silakan Bu Intan melaksanakan proses coaching dengan Bu Hani. Baik Bu. Bu Hani, gimana kabarnya hari ini Bu Hani? Alhamdulillah baik Bu, kabar Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Kira-kira apa nih yang akan kita diskusikan untuk praktek coaching kita hari ini? Kebetulan saya lagi ada masalah yang ingin didiskusikan Bu untuk praktek coaching kali ini. Oh gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih? Permasalahan seperti apa sih yang Bu Hani sedang hadapi? Kok kayaknya lagi gelisah banget ya Bu Haninya ya? Kelihatan ya Bu ya. Iya. Ini Bu, saya kebetulan kan tahun ini itu diamanati oleh sekolah sebagai wali kelas 10. Jadi anak yang baru masuk dari SMP gitu ya, anak kelas 10. Dan kebetulan di kelas saya itu saya menghadapi siswa yang suka bertindak bullying. Kebetulan saya dapat laporan dari teman-temannya gitu, dari anak-anak yang saya wali kelasin juga. Oh, seperti itu. Kira-kira tindakan bullyingnya seperti apa ya Bu Hani ya? Kalau menurut laporan dari anak-anak yang saya wali kelasi, jadi bullyingnya itu bukan ke fisik ya Bu, bullyingnya itu menuju ke verbal ya. Jadi kata-katanya dia itu sering memanggil teman-temannya dengan sebutan-sebutan yang ketika si anak yang dipanggil itu merasa sakit hati gitu ya Bu. Terus saya juga dapat laporan si anak itu yang suka bullying itu suka mengambil bekal makanan dari temannya sampai dihabiskan gitu, sampai nggak kebagian yang bawa bekal makanannya itu Bu, seperti itu. Oh, seperti itu.
Tapi Bu Hani sudah coba untuk menyelidiki latar belakang anak tersebut tidak? Oh iya, saya sudah coba mencari informasi dari data yang ada di sekolah, ya dari BK, terus dari teman-temannya juga. Ternyata eh, anak itu di SMP-nya itu dari pesantren, Bu, dari pesantren. Jadi dia selama 3 tahun mondok di pesantren. Terus saya cek juga ke saya selidiki juga ke menurut teman-temannya yang dekat dengan rumahnya, bahwa di rumahnya itu yaitu sering orang tuanya itu galak, Bu, sering dimarahi. Iya. Jadi menurut teman-temannya yang tetangganya itu kalau lagi marah itu sampai kedengaran keluar gitu. Jadi si anak itu kalau dimarahin itu sampai seperti itu, Bu. Itu yang baru saya lihat ya, digali dari anak itu. Iya. Mungkin saja berarti ada pengaruh dari faktor lingkungan sekitarnya ya Bu Hani ya. Mungkin Iya. ya. Terus apa yang sudah Bu Hani lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Sejauh ini saya hanya mencari informasi. Terus saya sudah ke guru BK, minta bantuan ke guru BK-nya. Terus saya sudah minta minta bantuan ke teman-temannya juga. Saya ajak ngobrol bagaimana tingkah laku dia di kelas. Dan saya ke teman-temannya itu supaya bisa meraih si anak itu supaya tidak seperti itu. Jadi diakui lah di kelas. Terus sama guru BK-nya saya sudah mencari informasi dan saya minta bantuan pada guru BK-nya juga supaya bisa mendekati anak tersebut dan mengajak ngobrol gitu. Oh ya. Kira-kira dengan usaha yang sudah Bu Hani lakukan seperti itu, kemungkinan peluang untuk keberhasilannya bagaimana ya Bu ya? Kalau saya lihat sejauh ini sih peluangnya mungkin masih 50-50 ya, Bu ya. Iya. Masih belum sesuai harapan sih, Bu. 50-50 ya Bu ya. Bisa dijelasin nggak Bu? Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, jadi saya belum melihat perubahan anak itu secara signifikan. Jadi ketika saya mendekati teman-temannya gitu ya, supaya meraih dia di kelas, terus meminta bantuan guru BK-nya juga supaya bisa mengajak ngobrol dia gitu ya. Ternyata dia yang si anak yang suka melakukan tindakan bullying itu ya masih adalah tindakan bullyingnya itu gitu ya. Jadi belum berhenti sepenuhnya, Bu. Ya. Nah, kira-kira nih, apa keinginan Bu Hani untuk anak tersebut? Ya tentu saja saya ingin anak itu berubah, Bu. Jadi dia hormat ke teman-temannya, tidak bertindak bullying lagi. Dia itu kan jagoan pesantren ya, Bu. Saya lihat ada kemampuan yang lebih dari dia, yaitu mengajinya bagus banget. Dia sering kalau misalnya ada kegiatan sekolah itu suka dipanggil untuk jadi pembuka acara ya. Saya ingin teman-temannya itu bangga sama dia gitu ya, karena punya kelebihan itu, bukan malah jadi tidak respect gitu karena tindakan bullying tersebut gitu. Tuh, kira-kira strategi apa yang akan Bu Hani lakukan untuk mewujudkan keinginan Bu Hani tersebut? Saya sudah punya bayangan ya, Bu, untuk supaya anak itu bisa berubah, untuk supaya anak itu bisa jadi kebanggaan kelas. Itu saya ingin merestitusi dia gitu, Bu, melakukan obrolan dari hati ke hati, melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan anak tersebut, ingin jadi merestitusi dia kenapa dia sampai seperti itu, dan nanti di akhir itu dia bisa menyadari apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak benar. Kira-kira nih Bu, kapan Bu Hani akan mulai melakukan strategi yang Bu Hani sudah rencanakan? Insya Allah, Bu, saya ingin secepatnya merestitusi anak tersebut, ngobrol dari hati ke hati. Itu saya ingin secepatnya dia menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Jadi insya Allah mungkin karena sekarang lagi libur ya, Bu ya. Iya. Kayak nanti mungkin hari Senin saya akan coba ajak obrol dia dari hati ke hati,
akan merestitusi dia dengan dengan obrolan yang membuat dia sadar gitu. Nah, kira-kira nih Bu, cara Ibu untuk memastikan semua ini bisa berjalan itu bagaimana? Tentu saja saya butuh dukungan Bu, butuh dukungan dari semua pihak supaya istilahnya apa yang saya laksanakan itu lancar gitu Bu, bisa selesai semuanya. Iya Bu Han, mudah-mudahan usaha yang Bu Hani lakukan ini berhasil ya Bu. Amin. Iya. Terus komitmen Bu Hani untuk rencana Bu Hani tadi itu bagaimana Bu? Komitmennya ya saya akan laksanakan ini secepat mungkin, terus sampai si anak itu bisa berubah, terus saya akan meminta dukungan dari semua pihak supaya apa yang saya hadapi ini berhasil nanti Bu, dengan apa yang saya lakukan. Kira-kira nih Bu, siapa yang dapat membantu Bu Hani dalam menjaga komitmen ini? Tentu saja yang dapat membantu saya itu dari anak-anak wali saya ya Bu, murid-murid saya, terus dari pihak sekolahnya juga, dari pihak BK-nya juga, dari pihak BK itu bisa mendukung saya mengambil komitmen ini. Oke, semoga berhasil ya Bu Hani ya. Nah, setelah diskusi kita hari ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu Hani? Alhamdulillah Bu, sedikit tercerahkan ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu nanti bisa bisa terlaksana, terus anak didik saya yang suka bullying itu bisa berubah sifatnya ya, meskipun misalnya tidak secara langsung ya, sedikit demi sedikit bisa berubah. Iya, amin, semoga ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya tunggu cerita Ibu setelah mencoba menerapkan restitusi itu ya Bu ya, langkah-langkah yang Bu Hani tadi yang sudah direncanakan tadi. Semoga sukses Ibu, dan terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Ya Bu, amin. Insya Allah saya akan cerita nanti ketika saya sudah selesai merestitusi dia, mungkin beberapa kali ya Bu ya. Iya. Beberapa kali nanti kalau misalnya sudah ada perubahan, insya Allah saya akan cerita kembali. Oke Bu Hani, sukses terus Bu Hani ya. Ya sama-sama Ibu, hatur nuhun, terima kasih. Baiklah, alhamdulillah ya, barusan Ibu Hani dan Bu Intan sudah melaksanakan proses coaching. Baiklah, nah sekarang saya mau bertanya nih Bu, dari pengalaman coaching yang dilakukan Bu Intan kepada Bu Hani, proses atau kompetensi coaching apa saja yang telah dilakukan, dan indikator ketercapaian pengembangan apa yang Ibu Intan inginkan? Iya, baik. Pada kegiatan coaching yang telah dilakukan barusan bersama Bu Hani, itu telah mencapai 3 kompetensi coaching ya Bu. Kemudian indikator ketercapaiannya juga saya bisa menggali info dari coaching, dan coaching juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang didiskusikan pada saat tadi. Begitu, baiklah. Nah, baiklah, selanjutnya nih di sini saya akan membacakan hasil dari pengamatan praktek coaching yang Ibu Intan dan Bu Hani sudah lakukan. Mungkin yang dapat saya tanggapi ini di sini sudah baik ya, alhamdulillah. Tadi proses coaching antara Bu Intan dengan Bu Hani cukup santai, tapi memang menuju pada tujuan yang diinginkan. Mulai dari percakapannya juga sesuai dengan alurnya, yaitu alur Tirta, yaitu yang seperti di tujuan nih. Tadi ada dengan pembukaan menanyakan kabar dan menanyakan topik atau masalah yang akan didiskusikan dalam tadi praktek coaching. Dan dalam identifikasi juga di sini sudah Ibu Intan lakukan dengan baik dengan mencari tahu apa masalahnya dan contoh apa masalah dari anak tersebut. Ada juga di sini menanyakan apa yang sudah coach tadi lakukan dalam menghadapi anak tersebut ya. Jadi menanyakan di identifikasi ini sudah bagus, sudah komplit. Dan di rencana aksi juga tadi ada pertanyaan kapan akan melaksanakan kegiatan tersebut. Di rencana aksi juga sudah tercatat, terlaksana, dilakukan dengan baik. Dan di alur tanggung jawab juga di sini sudah dilakukan juga dengan menanyakan
komitmennya apa, terus orang yang dapat membantu komitmennya apa, dan terakhir juga ada menanyakan perasaan coach setelah melakukan coaching dengan coach. Nah, selanjutnya nih Bu Intan masih ada pertanyaan di sini. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Intan dari hasil coaching hari ini? Iya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya dari hasil coaching barusan, untuk coaching nanti yang akan dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya itu saya ingin desain saya lebih terjaga baik lagi gitu, kesadaran penuh saya terjaga lebih baik lagi, ya, tidak terdistract oleh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Kemudian saya juga dapat mendengarkan secara aktif lagi gitu tentang apa yang Bu Hani utarakan. Lalu kemudian saya juga ingin menanyakan pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar informasi-informasi yang didapatkan itu dapat tergali lebih lagi gitu, sehingga solusi-solusi yang Bu Hani dapat dikembangkan juga itu lebih luas lagi. Oke, baiklah. Terima kasih ya Bu Intan. Iya, Jawabannya yang cukup maksimal dan baik sekali. Nah, sebelum penutup nih, mau bertanya nih, bagaimana nih perasaan Bu Hani sebagai coach ya tadi, perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan baik. Saya sebagai coach masalahnya tergali semua, terus solusinya juga ada ya. Artinya dalam praktek coaching ini sesuai dengan alur kita. Mudah-mudahan ya itu juga bisa menambah wawasan saya nanti pada saat berpraktek sebagai coach. Iya, baiklah ya. Alhamdulillah pelaksanaan praktek coaching hari ini telah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Hani dan terima kasih juga kepada Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung akan melaksanakan praktek coaching sebagai pemenuhan tugas dari modul 2.3 sesi demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Hani Kusmayati. Saya berperan sebagai observer pada praktek coaching kali ini, dan sebelah kanan saya Ibu Sarah yang akan berperan sebagai coach, dan sebelah kiri saya Ibu Intan yang akan berperan sebagai coach. Oke Bu Sarah, Bu Intan, apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai observer supaya nanti pada saat pelaksanaan praktek coaching berjalan dengan lancar ya Bu. Oke. Sebelumnya mungkin ini ada instrumen observasi yang sudah saya download dari LMS ya. Ini adalah instrumen observasi pada saat coaching. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu Sarah pada saat coaching itu bisa memenuhi semua kriteria yang ada pada rubrik ini. Oke. Nah, kira-kira sebelum praktek nih, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Sarah kembangkan pada sesi ini? Mungkin untuk kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini yaitu diantaranya dengan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif saat melakukan coaching dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, nah ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi itu mana yang akan dikembangkan lebih spesifik sama Bu Sarah? Yang paling ingin dikembangkan dalam nanti proses coaching itu mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga saya dapat menggali banyak informasi dari coaching. Oke, jadi ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya nanti pada saat coaching itu seperti apa? Indikator
indikator ketercapaiannya mungkin saya sebagai coach dapat menggali informasi yang banyak dari coach dan sebagai coach juga dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, sepertinya menarik sekali ya Bu Sarah, Bu Intan. Oke, kita akan mulai proses coaching dari Bu Sarah sama Bu Intan. Silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Sarah. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Sarah baik. Bu Sarah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baiklah nih Bu Intan, kira-kira ada apa topik atau masalah yang ingin Ibu diskusikan di coaching hari ini? Iya nih Bu, saya ingin mendiskusikan tentang salah satu murid saya nih Bu di dalam kelas. Saya tuh ingin mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan yang saya sedang hadapi tentang salah satu murid saya yang bernama Bima. Bima itu di dalam kelas tuh aktifnya tuh sangat melebihi dari teman-temannya Bu. Gitu. Oh begitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dalam proses coaching hari ini? Nah, saya ingin mendapatkan solusi nih Bu. Kira-kira solusi apa ya yang bisa saya dapatkan ya Bu Sarah ya? Jadi Ibu ingin solusi untuk Bima yang mempunyai keaktifan yang lebih dibanding teman-temannya ya. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan tidak aktifnya bagaimana Bima di kelas? Jadi begini, Bima itu ketika sedang di dalam kelas cenderung tidak bisa diam. Tidak bisa diamnya di sini yang pertama ketika saya menerangkan ataupun bahkan sedang berdiskusi, Bima itu terkadang dia menulis sambil berdiri yang pertama. Kemudian dia itu suka memotong pembicaraan, bahkan pembicaraan guru, ataupun ketika berdiskusi dia sudah suka memotong pembicaraan temannya sendiri. Nah, saya sudah coba untuk menerapkan keyakinan kelas dan budaya-budaya positif untuk semua siswa di kelas, serta memberikan beberapa tanggung jawab yang lebih juga sih untuk siswa-siswa saya di kelas, gitu Bu. Apa Bima seperti itu ketika pelajaran Ibu saja atau dengan guru yang lain juga? Kebetulan saya juga sudah coba berkoordinasi dengan guru yang lain. Ternyata Bima itu sama halnya dengan guru-guru yang lain ketika pelajaran yang lain, tidak hanya di pelajaran saya saja. Oh, jadi Bima itu aktif tidak hanya dengan itu ya, tapi dengan guru yang lain juga. Nah, tadi nih Bu Intan bilang sudah menerapkan keyakinan kelas dan tanggung jawab lebih untuk beberapa siswa ya. Nah, apakah murid yang lain merasa terbebani dengan tanggung jawab tersebut tidak? Nah, justru ketika saya memberikan beberapa siswa kesempatan untuk tanggung jawab yang lebih, mereka itu jauh lebih disiplin, kemudian mereka pun jauh lebih menghargai temannya ketika saya memberikan tanggung jawab yang lebih gitu Bu. Jadi menurut Bu Intan anak-anak tidak merasa terbebani ya dan tidak merasa keberatan. Baiklah, nih menurut Bu Intan apakah Bima juga dapat diberi kesempatan yang sama seperti teman yang lainnya? Iya sih Bu, saya belum pernah coba sih. Saya belum pernah mencoba untuk memberikan satu tanggung jawab kepada Bima. Kayaknya saya juga perlu deh mencoba untuk menerapkan tanggung jawab itu ke Bima ya, supaya Bima juga dapat mendisiplinkan dirinya sendiri ya Bu ya. Iya betul sekali Bu ya. Saya rasa itu patut dicoba ya. Kemudian apakah Bu Intan tahu latar belakang keluarga dari Bima? Saya juga kayaknya sih harus mencari informasi itu ya Bu ya. Iya betul. Baiklah nih satu lagi Bu Intan. Biasanya nih ya anak super aktif itu punya kelebihan lebih loh. Nah, apa Bu Intan pernah memperhatikan apa kelebihan atau potensi yang Bima miliki? Pernah sih Bu, beberapa kali itu saya pernah melihat Bima sebagai tim regu putra di dalam kepramukaan di sekolah. Kemudian Bima juga beberapa kali terpilih sebagai pemimpin upacara ya Bu ya, untuk upacara kenaikan bendera setiap hari Senin. Jadi itu sih kayak, terus Bima juga aktif di klub sepak bola sih Bu. Oh begitu ya. Iya. Ternyata selain aktif di kelas tapi Bima juga punya potensi ya Bu ya. Iya. Nah sekarang kira-kira
rencana Bu Intan apa? Nah, saya ingin mencoba untuk memaksimalkan lagi potensi Bima sih dengan cara saya ingin buat seru-seruan aja memberikan Bima, menobatkan Bima sebagai duta pramuka di kelas gitu Bu, khusus untuk di kelas saya ya, supaya teman-teman yang lain juga dapat tertarik ikut gabung dalam kegiatan pramuka. Kemudian juga mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya berikan, Bima lebih dapat mendisiplinkan dirinya sendiri gitu tanpa harus saya beritahukan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Baiklah, dari rencana yang Ibu sudah utarakan barusan, ada hal-hal lain nggak yang ingin Ibu Intan lakukan? Yang saya lakukan paling yaitu saya juga ingin, sepertinya saya ingin memberikan Bima satu tanggung jawab lebih nih Bu, sebagai ketua kelas sepertinya, supaya jauh lebih disiplin dirinya sendiri dan dengan tanggung jawab yang saya kasih ke Bima gitu. Begitu ya. Baiklah, nih kapan rencana Bu Intan akan melakukan apa rencana tersebut? Kayaknya besok sih Bu, saya akan menyampaikan kepada Bima tentang terpilihnya dia sebagai duta kelas, kemudian sebagai ketua kelas juga sih Bu, besok sih insya Allah rencananya. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Intan. Baik, kira-kira target keberhasilan rencana Ibu ini berapa persen ya? Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan ini dapat tercapai sekitar 80% ya Bu ya. Baiklah, 80% ya. Iya. Nah, dari 80% itu perubahan seperti apa yang Bu Intan harapkan dari Bima? Saya berharap sebetulnya bukan hanya untuk Bima saja, tetapi pengembangan potensi yang saya terapkan di Bima ini mudah-mudahan dapat berdampak juga kepada siswa-siswa yang lainnya. Siswa yang lainnya dapat termotivasi setelah melihat perubahan yang Bima lakukan di dalam kelas. Mudah-mudahan ya Bu. Ya, jadi semua terdampak juga ya. Iya. Baiklah, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan untuk rencana Ibu ini? Nah, saya ingin melibatkan teman-teman Bima. Kemudian saya juga ingin melibatkan orang tua Bima sih Bu untuk rencana saya ini, supaya Bima juga dapat dukungan yang lebih di lingkungan sekitar rumahnya. Iya, Ibu juga mendapat informasi lebih juga ya dengan Iya. melibatkan orang tua Bima. Baiklah. Nah, dari rencana Bu Intan tersebut ada jangka waktu yang ditetapkan tidak? Saya ingin melihat perubahan yang dilakukan oleh Bima itu dalam jangka waktu mungkin sekitar 2-3 bulan deh kayaknya Bu, biar kita tahu progresnya itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bima, kemudian hal positif apa yang sudah Bima lakukan selama perubahan dan tanggung jawab yang sudah saya berikan ke Bima, seperti itu. Wah, berarti sebenarnya semua itu sudah terencana ya Bu ya? Ya, nah baiklah, jangan lupa untuk selalu memberikan semangat terhadap Bima dan juga pada anak-anak yang lain. Nah, baiklah Bu Intan, mungkin sesi coaching hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang solusi Ibu Intan dapatkan barusan dapat Ibu lakukan dan dapat Ibu terapkan di kelas terhadap murid Ibu yang bernama Bima itu. Dan nanti di coaching berikutnya kita akan melihat sampai mana ketercapaian rencana Ibu tersebut. Iya, terima kasih banyak ya Bu Sarah ya atas waktunya. Terima Iya. kasih untuk coaching hari ini. Iya, sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan praktek coachingnya sudah selesai ya Bu Sarah, Bu Iya, Intan. Bu, alhamdulillah. Luar biasa. Saya mendengar percakapan antara Bu Sarah sebagai coach dan Bu Intan sebagai coachee. Nah, kira-kira ini ada yang mau saya tanyakan sedikit nih Bu Sarah. Tadi kan Bu Sarah ingin mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan Bu Sarah tadi pada saat coaching untuk mencapai indikator itu seperti apa? Mungkin tadi yang sudah saya lakukan dengan memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach ini dengan melakukan percakapan alur cerita ya, yang terdiri dari mulai menanyakan tujuan dari coaching tadi, terus identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, dan berikutnya mengenali rencana aksi yang akan dilakukan coach terhadap masalah yang dihadapinya, dan terakhir
menggali komitmen coach terhadap untuk alur tanggung jawab dari percakapan kita tersebut. Oke, jadi dengan alur cerita ya. Iya. Oke. Memang saya melihat pada tanggapan saya pada proses kegiatan coaching ini, Bu Sarah dan Bu Intan kegiatan coachingnya berjalan lancar. Terus Bu Sarah sebagai coach itu berperan sebagai coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita, sehingga tadi muncullah informasi-informasi yang keluar dari coaching. Mulai dari menggali tujuan, tadi Bu Intan tujuannya juga tersebut dengan jelas gitu ya. Terus identifikasi, Bu Sarah bisa, ya artinya di sana Bu Sarah sebagai coach sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi dari si coach tersebut. Terus pada alur rencana aksi juga Bu Sarah bisa menggali rencana aksi dari coach untuk mengatasi masalah yang ditemukan oleh coach. Terus di akhir Bu Sarah juga sudah mampu menanyakan komitmen dalam menjalankan rencana aksinya si coach untuk memenuhi alur tanggung jawab. Oke. Jadi alur ceritanya sudah terlaksana semua. Terus kompetensi coaching dari Ibu Sarah juga saya lihat itu sudah bagus, mulai dari presence, kehadiran penuh, terus mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobotnya juga sudah terlaksana. Oke, luar biasa ya kegiatan coachingnya hari ini. Bagaimana Bu Intan perasaannya menjadi coaching? Perasaan saya juga senang sekali ya, karena bisa bertukar pendapat, kemudian sharing, terus saya pun menjadi lebih menggali apa yang sebetulnya solusi-solusinya bisa saya dapatkan gitu secara sendiri, secara maksimal. Oke, berarti proses coachingnya berjalan lancar ya. Oke, kegiatan coaching antara Bu Sarah sama Bu Intan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual yang ada di modul 2.3 tentang praktik coaching. Perkenalkan, saya di sini Intan Pramuditya sebagai observer, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Hani sebagai coach, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Sarah sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Iya. Pada kegiatan coaching kita hari ini, sebelumnya saya ini ada satu rubrik penilaian percakapan yang akan kita gunakan, ya Bu ya. Di sini saya sudah mendownloadnya di dalam LMS. Nah, bisa Ibu lihat dulu. Mudah-mudahan rubrik penilaian ini semuanya dapat kita terpenuhi untuk kegiatan kita hari ini ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan semuanya kita dapat berjalan lebih lancar ya Bu. Amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya nih Bu, menurut Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan dari hasil coaching kita hari ini Bu? Untuk kompetensi coaching sesuai dengan materi yang kita dapatkan di modul itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu adalah coaching itu sudah harus memiliki kompetensi untuk presence ya, kehadiran penuh pada saat coaching, terus bisa mendengarkan aktif, juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, ada nggak Bu yang secara lebih spesifik bagian kompetensi apa yang akan Ibu observasi lebih lanjut lagi? Kemungkinan mungkin saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Hani ini Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yang bisa menentukan hambatan dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sarah ini apa ya Bu? Saya sebagai coach, indikatornya saya bisa artinya menggali informasi dari coach, sehingga di sana nanti akan ketemu solusi-solusi dari kegiatan percakapan coaching. Baik, terima kasih ya Bu Hani ya atas informasinya.
selanjutnya untuk proses coaching yang akan dilaksanakan sama Bu Hani dan Bu Sarah mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya. Ya silahkan untuk memulai kegiatan coachingnya. Ya Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Oke Bu Sarah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Hani. Bu Hani bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, pada kegiatan coaching kali ini kira-kira Bu Sarah akan mengambil topik apa nih hari ini? Gini ya Bu ya, saya kan sebagai guru mata pelajaran PJOK ya di SD. Saya memiliki siswa ini siswa laki-laki kelas 6. Namun anak ini memang sudah mengalami beberapa kali tidak naik kelas, sehingga sekarang masih di kelas 6 yang seharusnya anak tersebut sudah di bangku kelas 2 SMP. Nah, jadi di permasalahannya sebenarnya gini, anak tersebut dalam pembelajaran PJOK dalam tugas praktik sebenarnya dia itu mampu Bu, mampu dia melakukan apa yang sesuai yang saya tugaskan. Namun pada kenyataannya anak tersebut melakukannya asal-asalan. Seperti itu. Mungkin karena bergaul dengan anak-anak kecil mungkin perasaannya ya. Mungkin bisa juga Oke. seperti itu. Nah, kira-kira dari masalah yang Ibu Sarah ungkapkan tadi, sesi coaching kita hari ini tujuannya apa nih yang akan Ibu Sarah ambil? Tujuannya tentunya Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut ya. Saya ingin meningkatkan atau memunculkan kemampuan gerak anak tersebut yang sebenarnya anak tersebut itu mampu. Jadi anak itu tidak melakukannya dengan asal-asalan lagi. Oh, jadi Bu Sarah ingin meningkatkan kemampuan gerak ya dari anak tersebut. Nah, kira-kira kesempatan apa nih yang Bu Sarah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya akan melakukan identifikasi terhadap anak tersebut Bu. Identifikasi seperti apa? Mungkin saya akan memulai mengidentifikasi di lingkungan rumahnya, misalkan dengan melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Saya juga bisa melakukan identifikasi di lingkungan di kelasnya dengan mungkin bertanya atau berkomunikasi dengan guru kelasnya, wali kelasnya, dan juga teman sekelasnya. Dan juga saya mungkin bisa melakukan komunikasi langsung dengan anak tersebut. Kenapa anak tersebut bisa melakukan tugas geraknya dengan asal-asalan. Oke, kira-kira dari beberapa identifikasi yang dilakukan oleh Bu Sarah itu peluang mana nih yang akan bisa Bu Sarah ambil untuk mencapai tujuan? Mungkin peluang terbesarnya saya akan melakukan identifikasi di kelas ya Bu, dengan komunikasi dengan teman sekelasnya, dan juga mungkin yang paling ini komunikasi langsung dengan anak tersebut. Oke, jadi ngambil peluang itu ya Bu ya. Kira-kira dengan mengambil peluang itu nih, hambatan apa yang akan Ibu Sarah hadapi? Mungkin karena ini dilakukan identifikasinya secara langsung ya, komunikasi, mungkin dalam masalah waktu Bu, karena saya kan sebagai guru mapel ya, yang notabene bertemu dengan siswa itu seminggu sekali, Bukan guru kelas ya? Iya, bukan guru kelas di setiap pembelajaran PJOK. Nah, mungkin itu hambatan yang saya temui untuk melakukan peluang yang saya sebutkan tadi dalam masalah waktu. Oke. Kira-kira dari hambatan yang akan Ibu Sarah hadapi itu, solusi apa yang akan Ibu ambil dari hambatan tersebut? Bagaimana solusinya? Karena masalah waktu ya Bu ya. Mungkin saya akan meminta izin kepada guru kelasnya ya, untuk meminta waktu lebih, misalkan setelah selesai pembelajaran, baik setelah pembelajaran dengan saya ataupun dengan pembelajaran di kelasnya dengan wali kelas. Jadi setelah pulang sekolah mungkin atau di jam istirahat. Selanjutnya dari apa yang Ibu rencanakan tersebut, kira-kira yang menjadi rencana aksi dari Bu Sarah itu seperti apa? Rencananya mungkin saya akan memberikan kesempatan lebih terhadap anak tersebut untuk menjadi pendemo atau untuk mendemonstrasikan setiap misalkan dalam pembelajaran PJOK melakukan tugas gerak, misalkan dalam pembelajaran materi atletik, misalkan saya akan memberikan kesempatan dia lebih untuk mendemonstrasikan bagaimana misalkan cara berlari yang benar,
melakukan start lari yang benar itu seperti apa. Jadi memposisikan dia sebagai bisa juga guru untuk rekan sejawat. Jadi untuk contoh mungkin Iya, ya untuk teman-temannya. contoh. Jadi si anak itu dijadikan model ya, Iya, model supaya nanti ditirukan oleh teman-temannya. Iya. Oke, kira-kira nih dengan rencana Bu Sarah seperti tadi kapan mulai akan dilaksanakan? Mungkin sesegera mungkin Bu, setelah melakukan coaching hari ini, minggu depan ada pembelajaran PJOK dengan kelas 6. Oke, lebih cepat lebih baik ya. Iya, insya Allah Bu. Kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa nih kalau misalnya ketika si anak itu dijadikan model buat anak-anaknya? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya tentunya anak tersebut saat melakukan tugas gerak, saat jadi model tentunya dia akan melakukan dengan secara sungguh-sungguh Bu. Oke. Karena dia menjadi model tentunya dia akan melakukan sungguh-sungguh, tidak salah-salah. Mudah-mudahan ya Bu Sarah ya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya dengan menjadikan anak itu sebagai model, komitmen apa nih yang Ibu akan laksanakan terhadap rencana itu? Komitmennya? Komitmennya pertama saya ingin mendiskusikan atau membuat kesepakatan dengan siswa yang lain nih. Jadi jangan sampai ada misalkan kesenjangan, si ibu kenapa selalu memposisikan anak tersebut. Jadi saya menjaga kesepakatan dengan anaknya untuk memberikan kesempatan lebih untuk anak tersebut agar dia dapat memunculkan atau melakukan tugas geraknya dengan lebih baik lagi. Oke. Itu. Kira-kira nih dengan komitmen seperti itu Bu Sarah, siapa yang bisa membantu supaya komitmen itu bisa terlaksana? Tentunya yang paling bisa membantu saya itu adalah teman-teman sekelasnya dan tentunya dan anak tersebut juga Bu. Iya tentunya ya. Iya. Jadi teman-temannya juga bisa jadi bantuan ya untuk supaya anak tersebut bisa menjadi model buat anak-anaknya supaya anak tersebut bisa aktif ya. Iya. Oke, kira-kira tindak lanjut dari tindak lanjut yang dilakukan Bu Sarah setelah kegiatan sesi coaching ini apa? Tindak lanjutnya kan mungkin saya akan langsung melakukan praktikan di pembelajaran berikutnya, dan saya juga akan mencatat setiap peningkatan yang terjadi yang ada pada anak tersebut, dan nanti mungkin di pertemuan coaching selanjutnya saya bisa melaporkannya kepada ibu seperti itu. Luar biasa, mudah-mudahan ya Bu Sarah berhasil rencananya. Bu Sarah sudah bisa istilahnya mendapatkan solusi apa yang Ibu inginkan untuk anak tersebut. Saya tunggu nanti cerita dari Bu Sarah setelah melakukan rencana aksi tadi. Oke, siap insya Allah. Oke, terima kasih ya Bu Sarah. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Sarah, Bu Hani, kegiatan praktek coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada kegiatan setelah percakapan selesai, saya ingin bertanya nih Bu kepada Bu Hani sebagai coach, apa saja yang telah dilakukan dari pengalaman proses coaching bersama Bu Sarah tadi Bu? Oke, pengalaman saya di sini sebagai coach tentu saja menggali informasi ya Bu. Dan menggali informasinya itu saya usahakan alur ceritanya kelihatan, mulai dari menggali tujuan, menggali identifikasi, menggali rencana aksinya, dan menggali tanggung jawab dari coach dari Bu Sarah. Itu mungkin yang saya lakukan. Iya, saya juga sedikit ingin memberikan pendapat ya. Tadi proses coachingnya alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Hani juga sebagai coach mempunyai kesadaran penuh ya Bu ya. Terus kemudian dapat mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu Hani juga sebagai coach dapat menggali tujuan diskusi, menggali informasi-informasi dari coaching melalui pemberian pertanyaan yang berbobot sehingga coach atau Bu Sarah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bu Sarah juga sebagai coach bisa menyebutkan tujuan coaching hari ini secara jelas ya. Terus tadi juga saya sudah melihat bahwa tujuannya ada, kemudian identifikasi masalahnya ada, rencana aksinya ada, kemudian tanggung jawab melalui komitmen juga di akhir sudah disebutkan, itu pun ada. Alhamdulillah semua proses sudah terlewati dan sudah terpenuhi ya Bu ya. Nah, satu lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan,
kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lebih itu adalah saya ingin terus menggali kemampuan saya dalam mengungkapkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, sehingga si coach itu tidak merasa dijudge ya, tidak merasa dihakimi, tidak merasa disidang. Nah, untuk memilih pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang lumayan sangat susah sekali. Betul, iya betul. Bu, pemilihan kata-katanya Iya, itu pemilihan sangat kata, susah iya, ya. betul. sangat sulit. Oke, tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.